Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam sesi kajian Ramadan 1445 Hijriah atau di tahun 2024 Masehi ini. Kembali kita meneruskan kajian sebelumnya. Sebelumnya kami menyampaikan, mengajak kepada hadirin sekalian, khususnya pimpinan persyarikatan di semua tingkatan, kepada kader-kader Muhammadiyah dan anggota-anggota Muhammadiyah, marilah kita memperkuat jamaah kita, memperkuat organisasi kita, menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan bersama-sama, sama-sama memperjuangkan dakwah Islam ini dengan cara berjamaah, berpersyarikatan. Nah, pada kesempatan kali ini penting untuk kita bahas adalah bagaimana sebuah persyarikatan, sebuah organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang kuat di dua ayat secara berurutan di surat An-Nisa ayat 58 dan surah An-Nisa ayat 59. Tentu kalau kita membahas bagaimana organisasi itu bisa kuat secara lengkap tidak cukup dalam waktu yang singkat. Dua ayat ini memberikan kepada kita pelajaran tentang dua unsur organisasi yang harus saling bisa menempatkan diri dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik supaya organisasi berjalan dengan baik. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala di ayat 58 dari surah An-Nisa menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Di ayat ini Allah mengingatkan unsur pemimpin. Kita yang ada di organisasi, kita yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya yang menjadi pimpinan, diberi perintah oleh Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Diperintahkan untuk kita menjalankan amanah. Dalam 4 sifat Nabi sebagai sifat utama beliau, menjalankan amanah itu ada pada sifat beliau, yakni tabligh, menyampaikan, menunaikan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin untuk menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya kepada siapa saja yang sudah mempercayakan amanah itu kepada kita sekalian. Amanah di dalam menjalankan organisasi itu tidak ringan. Semakin kita menjalankan amanah dalam organisasi, sesungguhnya kita tahu bahwa tantangannya semakin berat, persoalannya semakin banyak. Cuma kadangkala mungkin sebagian di antara kita ada yang memandang tidak ada yang bisa diurusi dalam organisasi. Karena apa? Karena sebenarnya dia sedang meninggalkan amanah. Amanah itu berat sampai mereka yang biasa mempermainkannya itu termasuk kelompok yang memiliki sifat nifak sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin harus menyampaikan, menunaikan amanah. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah menyatakan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jika kalian menghakimi, jika kalian membuat keputusan di antara manusia, maka
hendaklah kalian putuskan dengan adil. Adil ini seperti yang sering kita ketahui dari mu'jam kamus-kamus, itu adalah wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu di tempatnya. Kita bisa menjalankan amanah di persyarikatan dengan menjalankannya dengan adil, memutuskan perkara dengan adil kalau kita meletakkannya sesuai dengan tempatnya. Kita bisa menempatkan sesuatu di tempatnya, berbuat adil, tidak zalim kalau kita mau membaca aturan-aturan. Di Persyarikatan Muhammadiyah ini sesungguhnya sudah banyak produk aturan, produk berupa norma-norma yang seharusnya diikuti, yang seharusnya dijalankan. Kadang-kadang kita tidak membaca. Maka untuk menjadi pemimpin yang menjalankan amanah dan itu amanahnya dijalankan dengan adil, maka pertama butuh komitmen yang kuat dari diri sendiri untuk bertanggung jawab. Yang kedua adalah butuh bacaan, butuh literasi yang cukup. Tidak bisa kita mengandalkan pengalaman kita sebelumnya, sebelum jadi pemimpin, ketika kita sedang memimpin. Ketika sedang memimpin, tantangan akan terus berkembang, maka literasi kita juga harus semakin bertambah. Aturan-aturan di persyarikatan harus terus menjadi bacaan wajib bagi pemimpin-pemimpin khususnya. Juga saya berpesan kepada kader-kader, karena itu adalah salah satu syarat utama bisa menjalankan organisasi dengan baik. Organisasi berjalan dengan baik kalau pemimpin-pemimpinnya, kalau orang-orang yang menjalankannya bukan saja memiliki integritas, bukan hanya memiliki kesiapan mental untuk menjalankan, tapi juga memiliki pengetahuan yang cukup, literasi yang cukup di dalam menjalankan roda organisasinya. Yang kedua, di ayat ini, ayat berikutnya maksud kami, Allah berpesan kepada anggota-anggota, kepada yang dipimpin, kepada yang ada di bawah. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi ada perintah bagi kita yang dipimpin untuk selalu senantiasa patuh mengikuti petunjuk Allah, patuh mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, patuh kepada pimpinan-pimpinan kita. Organisasi akan baik kalau pimpinannya menjalankan amanah. Amanah itu dijalankan dengan adil karena pengetahuannya cukup, literasinya memadai, dan organisasi juga akan berjalan dengan baik kalau di sisi lainnya yang dipimpin anggota kita sebagai bagian yang ada di bawah itu mentaati pimpinan kita. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.